Benar Tuhan, kami sangat kagum atas perbuatan Tuhan dalam setiap hidup kami orang percaya. Kami bersuka cita hari ini Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji-muji, memuliakan Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan untuk menguatkan hati kami semua orang kudus yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu terus bekerja lewat setiap hidup kami, sehingga kami boleh paham dan boleh kami mengerti dan kami boleh dipulihkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan duduk kembali. Salam, salam kudus buat semuanya. Salam, puji Tuhan. Senang boleh bertemu dengan saudara-saudaraku yang terkasih pada saat ini. Kita boleh sehat, ya, walaupun banyak pergumulan, tapi bersyukur saat ini kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tadi sudah kita dengarkan puji-pujian dan kesaksian saudara-saudara kita yang sangat mengagumkan kita, di mana pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa untuk terus bekerja lewat setiap hidup kita. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan surat Apostol Paulus kepada jemaatnya di Filipi 3, ya, ayat 7 sampai 15. Filipi 3 ayat 7 sampai 15. Kita baca atau saya baca boleh, dan lihat boleh ada di depan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan mendatangkan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Tidak semua nanti akan saya sampaikan, tapi terus kita mempelajari kebenaran ini, inti-intinya sebagai kasih. Ya, saudara-saudaraku, tadi kita harus semangat, ya, semangat dalam hidup ini. Tadi kalau kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi ini dengan judul Alkitab Indonesia yang berjudul kebenaran yang sejati, tapi kita coba untuk saat ini belajar untuk menjadi perenungan dalam kita yang hadir pada saat ini, panggilan surgawi bagi orang percaya. Ya,
Panggilan surgawi bagi orang percaya. Tentu sudah sering kasih. Bisa kita boleh bertanya dalam hati, apakah saya sudah dipanggil oleh Tuhan saat ini? Karena Allah kita sudah di surga, yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kita telah diampuni tuntas dan sudah selesai melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga Allah kita saat ini mengundang kita bagaimana dipanggil kita, panggilan surgawi kepada kita orang percaya. Apa yang kita lakukan? Nah, saudara kasih, panggilan surgawi ini saudara kasih menurut Alkitab adalah panggilan atau seperti saya katakan tadi suatu undangan, undangan yang sangat, pekerjaan yang sangat mulia, yaitu dari Allah itu sendiri kepada setiap orang percaya untuk melakukan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini. Apa itu kehendaknya? Kita sudah selalu belajar saudara kasih bahwa kehendak Tuhan kepada setiap orang yang percaya seperti 1 Timotius 2 ayat 3-4 itu dikatakan adalah itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah suatu rencana Tuhan, rencana Allah kepada orang-orang percaya, menyampaikan ini kepada banyak orang di dunia ini, karena kehendaknya itu harus memang terlaksanakan. Harus dilaksanakan karena bahwa Allah kita tidak pernah menghendaki supaya yang diciptakan itu nanti adalah ke neraka, tetapi supaya semua orang diselamatkan tanpa terkecuali. Itu sebenarnya. Kalau sudah diselamatkan seperti apa? Seperti kita sudah diselamatkan. Apakah sudah selesai demikian? Oh tidak. Tadi sudah dikatakan bagaimana supaya kita selalu terus dimotivasi dan kebenaran firman Tuhan itu terus kita boleh pahami, terus kita dalami, dan kita juga menyampaikan itu kepada banyak orang. Walaupun memang tadi saya katakan semua orang, semua gereja itu dikatakan bahwa perlu suatu kuantitas, senang kalau umpamanya kita boleh bermimpi sampai kita khotbah 1000 orang, waduh itu luar biasa, luar biasa. Dan banyak orang sudah juga di gereja-gereja yang lain sudah biasa ada yang bikin 1000 orang, 1500 orang, 2000 orang terus berkhotbah menyampaikan kebenaran. Tapi menjadi pertanyaan, apa yang disampaikan? Perlu kuantitas, tapi yang sangat yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya adalah kualitasnya itu. Kualitas artinya bahwa kebenaran yang sesungguhnya dimengerti dan dipahami oleh banyak orang, sehingga tujuan daripada setiap orang percaya itu jelas. Jangan sampai nanti secara kuantitas setelah ditanya, apakah kamu masih berdosa atau orang berdosa? Iya, pasti orang berdosa saya loh, Padahal sudah tahu kita bahwa kalau namanya orang berdosa sudah pasti maut, Nah, inilah yang kadang banyak orang yang tidak paham ini, saudara kasih. Makanya perlu belajar. Jika kita nanti sampaikan kepada orang banyak itu, tentu karena mereka tidak paham, pasti mereka marah. Sepertinya luar biasa ini. Kita adalah orang kudus dikatakan. Bagi mereka tidak akan terima itu, sudah kasih tidak terima. Tapi bersyukur Bapak Ibu saudara-saudaraku saat ini terus belajar, mengerti, memahami, sehingga kualitas daripada kita betul-betul sangat teruji. Sehingga ketika kita contoh menyampaikan kebenaran dan bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kita, kita paham, kita bisa jelaskan dengan baik, dan kita selalu kuat dan sabar.
Tadi katakan kalau namanya tidak sabar berarti dia nggak kuat. Karena Tuhan menghendaki orang-orang kudusnya itu kuat. Jadilah kau kuat, dikatakan. Kita harus kuat dalamnya. Kalau tidak kuat, nah bagaimana kita panggilan surgawi itu? Apakah kita kuat? Tentu bisa kuat jika kita boleh datang kepada kebenaran itu dan terus ada kerinduan dan terus meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita terus dengarkan bersama sehingga kita semakin paham. Nah, itulah kehendak daripada Tuhan itu kepada setiap orang percaya sehingga supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, panggilan ini sebenarnya saya kasih bukan untuk hanya sebagai pendeta, bukan sebagai katakan pengkhotbah, bukan sebagai katakan sebagai penginjil, bukan itu. Kadang-kadang kan artinya bahwa dikatakan untuk memberitakan kebenaran atau katakan hamba Tuhan itu adalah panggilan. Tetapi kita mengerti saat ini kita orang percaya wajib ya. Kita sudah yakin kita akan dipanggil dan siap memberitakan kebenaran firman Tuhan, siap memberitakan salib Kristus, Injil kepastian keselamatan itu kepada banyak orang. Jadi tidak hanya dengan pendeta, semua orang percaya. Itulah sebenarnya panggilan surgawi itu, sehingga benar-benar kita setiap orang kudusnya Tuhan, orang percaya Tuhan, betul-betul saat ini kita harus tangkap kebenaran firman Tuhan dan terus kita rendah hati sehingga kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar bersama di tempat ini kita merendahkan hati sehingga kita mengerti, memahami. Ketika kita mungkin sudah tidak mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ini, ingat itu dalam hati bisa panas, sudah kasih. Wah, ini ada apa? Bisa panas, tapi ketika kita mengerti, memahami, kita tidak pernah bosan-bosan mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Itulah membuktikan saudara-saudara saat ini diproses dan bahkan meresponi sehingga Roh Kudus itu bekerja dalam setiap hidup kita masing-masing sehingga kebenaran firman Tuhan itu terus kita boleh nikmati. Sehingga dengan Allah apa sebenarnya maksud Allah memanggil kita orang percaya, itu harus kita pahami. Apa maksudnya? Tadi sudah dikatakan kehendaknya bahwa kita saat ini jangan sampai salah mengabarkan kabar baik, bahwa kita harus sampaikan kepastian keselamatan kepada orang percaya. Bagaimana dia supaya dia selamat, supaya kasih? Apakah cukup percaya seperti apa? Banyak jemaat, banyak juga pengkhotbah saudara kasih bahwa pastilah mereka percaya kepada Tuhan. Tapi percaya seperti apa saudara kasih? Ini yang kita harus pahami saudara kasih, bahwa kita harus yakin seperti tadi anak-anak sekolah minggu ya, bahwa dia adalah orang percaya. Dia adalah orang kudus, pasti masuk surga karena segala dosa-dosanya sudah diampuni Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya dan dimateraikan Roh Kudus itu, dan jaminan daripada kita sudah diselamatkan itu adalah dimateraikan Roh Kudus itu. Luar biasa. Sehingga kekayaan rohani dalam hidup kita itu sudah kasih selalu dilihat oleh banyak orang. Karena apa? Kita sudah mempunyai dan kita sudah dipakai Tuhan dengan kualitas tadi itu. Nah itu jadi kita disampaikan. Jadi kalau kita sampaikan dengan artinya seperti saat ini, tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan tentang kepastian keselamatan atau salib Kristus itu, kita sebenarnya kurang tepat. Kita sudah belajar di tempat ini ya, walaupun hanya itu saja, tapi ingat saudara kasih, ini adalah sangat yang dibutuhkan oleh banyak orang. Semua manusia dengan mereka apapun itu adalah kepercayaannya. Bagaimana dia supaya pasti masuk surga? Ternyata kalau kita lihat di lapangan, tidak banyak orang bahwa dia belum yakin dengan pasti masuk surga. Ini
Kalau kita tidak bisa paham saudara kasih, bagaimana saudara kasih menyelamatkan dan memberitakan kabar baik itu kepada mereka? Nah itulah maka kita dipanggil saudara kasih, bahwa maksud Allah memang kita orang percaya adalah untuk menyampaikan keselamatan kekal di dalam surga. Dan kita harus yakin bahwa Dia akan telah terima keselamatan kekal melalui kasih karunia Tuhan, karena keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia seperti kita saat ini. Sebab dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Artinya saudara kasih, keselamatan itu jelas-jelas diberikan. Tidak ada perbuatan kita di situ saudara kasih. Jadi kalaupun ada saat ini banyak orang supaya dia selamat, adalah beriman ditambah perbuatan. Yes. Menurut Efesus 2 ayat 8-9 itu tidak tepat. Karena semua karya Tuhan itu di kayu salib murni 100% adalah perbuatan Allah kita melalui Yesus Kristus. Nah itulah yang kita rindukan dan kita sukacitakan, sehingga dengan kita sudah memberitakan keselamatan kekal salib Kristus kepada banyak orang, tentu kita menyaksikan. Artinya jadilah kita saksi-saksi Kristus di dunia ini. Bagaimana kita saksi Kristus? Seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu sudah jelas dikatakan bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11:1. Jadilah pengikutku, kata Rasul Paulus. Bagaimana kalau kita saat ini? Bisakah kita jadilah pengikutku? Memang harus begitu. Kita yang sudah percaya harus menunjukkan, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, menunjukkan kita orang kudus itu bahwa kita yang sudah mempunyai kualitas dan sudah yakin dengan pasti masuk surga, kita harus juga bantu mereka bahwa supaya mereka juga telah diselamatkan. Bagaimana seseorang yang memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita, kalau dia belum yakin dengan pasti diselamatkan, bagaimana orang lain? Tidak mungkin kan? Nah itulah makanya saudara kasih dikatakan oleh Paulus di Galatia itu ya, jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Jelas-jelas jangan sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu selalu kalau kita ikuti dengan ayat-ayatnya, tidak pernah lupa itu. Ya. Jangan sesat, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya saudara kasih, kita harus pilih saudara kasih kepada siapa kita berteman. Kita harus tahu. Jadi tidak kita heran saudara kasih kalau tadi disampaikan, kalau sudah ada di tempat ini ternyata tidak kelihatan lagi saudara kasih. Kenapa terjadi demikian? Ya kan? Karena kita harus seperti dikatakan, harus rindu bahwa panggilan surgawi itu betul-betul kita harus tangkap saudara kasih. Dan kita selalu beriman bahwa saya sudah dipanggil untuk memberitakan kepastian keselamatan, kabar baik kepada banyak orang, bukan kabar ketakutan. Karena ada sekarang menakut-nakutan. Saudara kasih, nanti kamu penderitaan, kamu nanti akan dibunuh. Kalau kamu sampai setia, maka kamu diselamatkan. Bagaimana? Ya kan? Ada terus ada. Jadi bagaimana dong? Nah itu kita sudah belajar. Kepada siapa? Itulah artinya kita selalu belajar firman Tuhan, baik setiap pagi, baik juga di dalam jemaat-jemaat kita seperti ini. Kita harus dengarkan bersama sehingga kita paham kebenaran firman Tuhan itu. Nah jadi jelas saudara kasih bahwa maksud daripada
Allah memanggil kita orang percaya memberitakan kabar baik itu, dan kita menjadi saksi. Artinya kita saksikan bahwa kita telah diselamatkan Tuhan. Itu semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Mungkin kita dulu saudara kasih belum percaya, belum mengerti kebenaran ini. Tetapi dengan sekarang kita bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi saksi Kristus, untuk kita menyaksikan kepada banyak orang bahwa kita dengan kasih karunia kita sudah yakin dengan pasti sudah pasti masuk surga. Nah, ini harus kita jelaskan bagaimana saudara-saudaraku bisa pasti masuk surga. Nah, inilah kita kebenaran firman Tuhan selalu disampaikan. Nah, kemudian saudara kasih, bagaimana saudara kasih setelah tadi kita sudah jelas-jelas maksudnya dan sekarang tujuan, ya, bagaimana ya tujuan Allah dalam pemerintahan surga itu. Nah, kita akan lihat seperti ini sekarang. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri dan menurut hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah berikan berdasarkan kepercayaan. Nah, jadi saudara kasih, kalau kita melihat bagaimana ya Paulus ya ditangkap oleh Tuhan menjadi saksi, bahkan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Inilah yang kita syukuri saat ini saudara kasih, bahwa panggilan itu dari surga kepada Paulus saudara kasih, sehingga dia menyaksikan saudara kasih bahwa apa yang dahulu rupanya, bahwa Rasul Paulus ini sudah jelas kita tahu ya, bahwa dia adalah seorang yang baik. Artinya di orang-orang Yahudi dia juga pintar saudara kasih ya, pandai ya, bahkan banyak disegani orang ya, bahkan melakukan seluruh hukum Taurat. Karena apa dikatakan bahwa Rasul Paulus ini tidak bercacat melakukan hukum Taurat itu. Jadi dengan di situ dia banggalah, dia seharusnya saya kasih bangga dan disegani oleh orang-orang Yahudi. Tetapi saya kasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, dia saksikan ya bahwa apa yang dahulu yang dia mengerti, dia pahami dan katakan keberhasilan dia saudara kasih, dianggap sampah, bahkan dianggap rugi karena dia sudah mengenal Kristus. Itu sangat dalam saudara kasih. Saya coba dengar dan saya coba artinya renungkan luar biasa perenungan ini yang dialami oleh Rasul Paulus, yang begitu sangat luar biasa dia, yang sangat dia ketat dalam agamanya, agama Yahudi waktu itu saudara kasih. Tetapi karena dia sudah mengenal Kristus, dia bersyukur bahwa pekerjaan yang sangat mulia ini dia selalu terus mendalami kebenaran firman Tuhan, dan dia sangat terima bahwa panggilan surgawi itu dari surga kepada dia. Dia lakukan memberitakan kabar baik, walaupun dia Paulus maksud saya di penjara, tetapi terus dia menulis surat baik itu kepada Filipi dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain, karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rupanya apa yang terjadi saudara kasih? Apa yang terjadi? Apakah dia melakukan ataupun juga stop menyampaikan kebenaran Tuhan? Tidak demikian. Dia selalu terus bersaksi, dia selalu terus menyampaikan kebenaran itu, sehingga saudara kasih ya, bahwa dikatakan di ayat 10 itu ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dia sudah yakin dengan percaya, sudah dengan pasti, karena dia sudah dipakai Tuhan menjadi alatnya.
tetapi dia masih rindu mengenal dia lebih dalam lagi. Ini yang penting kita harus paham. Jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang percaya, orang khususnya Tuhan di Gerika Makedonia ini, penting kita pahami satu dengan yang lain. Ya, kalau kita yang ada di sini hanya sekilas, hanya dengan 1 minggu saja kita bertemu, tidak mendalami satu dengan yang lain, ini ada kadang-kala ada persoalan. Ya. Kenapa ada banyak persoalan sampai bertahun-tahun, 2 tahun, puluhan tahun di dalam jemaat itu, ketika ada suatu katakanlah perkataan yang tidak pas di hati masing-masing, langsung sesuatu hari itu berontak, bahkan ingin tidak di tempat itu gara-gara hanya persoalan sedikit. Nah, ini kadang-kadang banyak ditemukan di dalam jemaat-jemaat seperti itu. Tapi kita belajar supaya kasih dikatakan rupanya kita saat ini di gereja seperti di Filipi ingin rindu kita mendalami satu dengan lain supaya kita sama-sama saling kita terus menguatkan satu dengan lain dan saling melengkapi dan sama-sama mempunyai kerinduan yang sama seperti Paulus, bahwa kita semuanya dari Gerika Makedonia ingin lagi lebih menghendaki ialah mengenal Allah kita itu, lebih mengenal lagi. Dengan mengenal itu seperti apa? Supaya kasih, kita harus ada pengorbanan, kita harus bersekutu dengan Tuhan, kita harus juga menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan melalui persekutuan kita, melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan inilah suatu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, dan itu dinamakan sebagai tubuh Kristus terkoneksi dengan Bapa kita, atau juga sebagai kepala gereja itu dia terkoneksi. Nah, ini terkoneksi supaya kasih artinya menjalin suatu hubungan. Ini ada suatu pengorbanan di dalam waktu kita. Ini yang sangat rindu kita saat ini, lebih mengenal, katakan apalagi yang dimengenal, yaitu ialah kuasa kebangkitannya. Kita sudah belajar bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, kita bersyukur dengan Dia bangkit dari kematian itu dan mengalahkan maut, bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Disitulah kita intinya boleh bersekutu dengan Tuhan dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, penderitaan Kristus untuk kita, bahwa kita yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus itu, kita memperoleh keselamatan kekal, sehingga ini adalah terus kita hargai dan syukuri. Sehingga dengan itulah dikatakan, dengan kita bersekutu dengan penderitaannya dan kita menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus, dengan melalui kematiannya. Ini kita orang kudusnya, walaupun kita saat ini kita harus beriman bahwa kita sudah mati bersama Kristus, dan apalagi dikatakan, dan supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, dan kita sudah bangkit sama dengan Kristus. Nah, inilah yang kita inginkan dan terus kita rindukan dalam hidup ini, bahwa kita sama dengan Kristus. Nah, dengan itulah kita diperlukan suatu kerinduan daripada tujuan Allah memanggil kita itu, supaya kita lebih mengenal. Nah, sehingga dengan itulah maka dikatakan yang lain ayat 13 saya langsung ini ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tadi sudah sampaikan bahwa Paulus sudah ditangkap oleh Paulus menjadi alatnya. Nah, ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Sering banyak saat ini orang selalu berpikir kepada di belakangnya.
Aduh, saya kan dulu ini, saya dulu kan kerja banyak duit, sekarang tidak kerja, tidak punya duit lagi. Nah, jadi selalu dia berpikir yang di belakangnya, mungkin kesuksesannya. Ya, saya kan dulu begini, saya banyak orang dulu yang senang dengan saya. Ya, saya disegani, saya pintar, saya punya jabatan dan lain sebagainya. Dia itu melihat keberhasilannya, bahkan juga melihat kekurangannya. Tetapi Rasul Paulus yang kita lihat bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Tadi sudah sempat bagaimana Rasul Paulus yang sudah dipakai Tuhan. Dia meninggalkan apa yang dulu, ya. Tidak ingat-ingat lagi itu. Ditinggalkan semua itu, hukum Taurat ditinggalkan semuanya. Dia mengenal kasih karunia Tuhan itu. Itu luar biasa. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan dia, bukan karena usaha dan juga apa yang dia lakukan keberhasilannya. Dia anggap rugi, bahkan dia anggap sampah semua itu hanya karena mengikuti pekerjaan Kristus yang mulia yang telah diberikan itu kepada Paulus. Begitulah kita. Jangan sampai lagi kita mengingat-ingat yang dulu, karena kadang-kadang kita kalau cerita saya kan dulu begini. Kita tidak tahu bahwa apa yang telah kita sampaikan itu, contoh suami istri, ya, dia bicara keberadaannya dulu, mungkin juga sampai ke pacarnya, ya kan? Mungkin masih menarik. Lama-lama suami bisa kesal juga kan? Padahal masih aman-aman tadi ini, kesal juga kan? Itu aja marah. Gara-gara itu marah. Ini kan persoalan besar bagi kita. Jadi ini Paulus mengatakan jangan, ya. Dulu pacar saya baik. Kalau dulu pacar saya bisa ikuti, saya bilang kaya. Coba. Udah punya mobil dulu kan calon saya. Gara-gara kau, saya kira kau orang kaya. Ternyata orang miskin. Kalau begini nggak jadi lah saudara-saudara kasih. Ini Paulus nggak mau seperti ini lagi saudara kasih. Dia harus melupakan yang di belakangnya. Nah, jadi kita ke depan saudara kasih harus tinggalkan saudara kasih ini. Jangan kita bercerita yang dulu lagi lah. Tetapi kita mau ceritakan bagaimana kita dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini yang sangat perlu saya kasih. Kita tadi sudah diselamatkan, tapi Tuhan berikan suatu hadiah bagi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang setia. Ya, Dia berikan mahkota yang sangat banyak kepada orang-orang yang setia, sehingga nanti kita di sana saya kasih, ya, hadiah-hadiah. Mungkin si Pak Gembala banyak, saya juga banyak, dan kita, tapi mungkin artinya tidak semua dan tidak bisa sama-sama, tidak bisa sama. Dan kita berlomba seperti Rasul Paulus, dia berlomba sehingga dikatakan dia sampai garis finish, dia menyelesaikan tugasnya. Dan itulah kita raih, yaitu bahwa kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, panggilan surgawi Yesus kasih. Nah, sekarang berarti tujuan kita sudah jelas, ya, bahwa kita dalam kehidupan ini, bahwa Kristus yang telah ada di surga sudah memanggil kita untuk memberitakan kabar baik itu, ya. Oleh karena itu kita diminta saat ini respon saudara-saudaraku. Tadi katakan paling tidakkah kita harus pribadi, saya harus berkomitmen. Jika tidak ada ini saudara kasih, kita tidak akan bisa maju saudara kasih, tidak bisa maju. Tapi saya percaya ketika kita, walaupun dalam kelemahan kita, persoalan kita dan lain sebagainya, terus berusaha, dan kita harus yakin saya kuatkan saya Tuhan, saya mau maju, saya mau Engkau pakai Tuhan. Itu terus imani. Tadi seperti Ibu katakan Ibu Ida, dia beriman walaupun dia tidak melihat, tapi beriman.
anak saya keluar negeri, walaupun secara manusia tidak mungkin. Apa yang bisa kau lakukan? Anakmu hanya dengan SMA atau tingkatan LTA, tidak tahu apa-apa, tidak punya duit, tapi iman dia sampai keluar. Apa yang terjadi? Ya kita lihat tadi, sampai juaranya luar biasa. Besok dia akan pergi berangkat dari Jakarta. Itu suatu kebenaran Tuhan. Oleh karena itu saya minta kepada kita saat ini, tadi dikatakan, kita semua yang hadir saat ini pastikan bahwa kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, terus kita harus bergelora, terus kita proklamirkan kebenaran firman Tuhan, dan sehingga semua keluarga kita pastikan dengan beriman kepada Tuhan, dan juga kita minta kekuatan dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang bekerja terus di dalam hati kita, supaya kita dimampukan dan semua keluarga ikut bersama-sama memuji dan memahami kebenaran kasih karunia itu. Dan oleh karena itu kita terus ajak saudara-saudara kita, ajak suami, ajak istri, ajak anak kita, tidak jemu-jemu, terus kita berdoa, terus memberikan semangat kepada mereka, sehingga dikatakan janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan itu di Roma 12 ayat 11. Nah, dipikirkan kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami bersyukur ya Bapa, bahwa panggilan surgawi ini kepada kami orang percaya adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Oleh karena itulah kami Tuhan rindu Engkau mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami orang kudus-Mu, orang percaya, kami selalu semangat dalam hidup ini. Karena banyak orang saat ini memerlukan kepastian keselamatan kekal dalam setiap hidup manusia. Dan inilah Tuhan kerinduan kami, supaya pakailah kami Tuhan menjadi anak-Mu untuk memberitakan kabar baik itu. Perlengkapilah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu senantiasa. Biarlah kami terus Tuhan dengan rendah hati, untuk kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin memahami kebenaran itu, dan bahkan sampai bisa kami sampaikan kepada banyak orang, supaya banyak orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita.